Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, kita bertemu lagi dan pada saat ini kita akan mengkaji terkait dengan pendekatan sejarah ya, khususnya dalam studi Islam seperti itu. Ya, adapun nanti apa yang kita kaji adalah terkait dengan pengertian sejarah, kemudian perkembangan sejarah Islam, kemudian pendekatan utama dalam studi sejarah ya, kemudian juga ada sejarawan terkemuka dan juga karya-karyanya ya. Yang pertama adalah pengertian sejarah ya. Dalam bahasa Arab kata sejarah dalam bahasa Arab disebut sebagai tarikh ataupun sirah ya, yang artinya adalah ketentuan ataupun masa ataupun waktu ya. Jadi jika berbicara terkait dengan sejarah maka berhubungan dengan masa ataupun waktu ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia sejarah berarti silsilah, asal usul, kisah, riwayat atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi kalau sejarah itu adalah peristiwa silsilah yang kemudian terjadi pada masa lampau. Jadi terkait dengan waktunya yang lampau. Jadi sejarah adalah kejadian-kejadian ataupun peristiwa di masa lampau yang memang benar-benar terjadi pada individu maupun kelompok yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, itu adalah sejarah. Kemudian perkembangan sejarah Islam ada periode klasik ya, itu sekitar 610 Masehi sampai 650 Masehi. Kemudian periode praklasik ya. Kemudian yang kedua adalah periode klasik yaitu 650 sampai 1250 Masehi. Kemudian periode pertengahan itu 1250 sampai 1800 Masehi, dan yang keempat periode modern yaitu sekitar 1800 Masehi dan seterusnya. Yang pertama adalah praklasik ya, 610 sampai 650 Masehi ya. Ini disebut sebagai fase pembentukan agama ya. Pada fase ini ya, Nabi Muhammad SAW itu melakukan kegiatan pembentukan akidah ya, dan juga pemantapannya ya, serta pengalaman ibadah di kalangan umat Islam ya. Dakwah yang beliau lakukan itu ada 3 tahapan. Yang pertama berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya, dalam artian berdakwah hanya sebatas pada keluarga dekat dan juga para sahabat seperti itu. Yang kedua adalah dilakukan secara semi rahasia ya, dalam artian mengajak keluarganya untuk masuk Islam, terutama Bani Abdul Muthalib seperti itu. Jadi sudah berani mengajak yang lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah dakwah secara terang-terangan dan juga terbuka di hadapan masyarakat kafir Quraisy pada saat itu. Yang kedua adalah fase pembentukan negara ya. Pada fase ini berbagai upaya dilakukan oleh Rasulullah ya, ataupun Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu dengan mendirikan masjid ya sebagai tempat ibadah dan juga berkumpulnya umat Islam secara bergotong royong seperti itu. Kemudian mempersaudarakan antara kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin ya. Kemudian membuat perjanjian persahabatan ya, ataupun toleransi antar umat beragama melalui Piagam Madinah. Kemudian meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial ya untuk masyarakat baru. Karena itu terbentuklah masyarakat yang disebut sebagai negara kota ataupun masyarakat madani ya. Ini adalah fase pembentukan negara. Jadi ada fase penguatan agama, ada fase pembuatan negara. Kalau penguatan agama tadi di Mekah, pembentukan negara di Madinah, yaitu
praklasik. Yang ketiga, praklasik yang ketiga adalah fase praekspansi ya. Pada praekspansi dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase konsolidasi ya. Jadi konsolidasi konsolidasi dengan raja-raja, pemimpin-pemimpin ya. Misalnya menyurati pemimpin-pemimpin ya, pemimpin Romawi, pemimpin kerajaan-kerajaan yang lain seperti itu. Kemudian fase pembuka jalan, dan kemudian fase pemerataan jalan, dan juga fase jalan buntu ya. Fase jalan buntu di sini ya dalam artian ketika apa yang dilakukan itu tidak mendapatkan respon dengan baik ya. Itu kemudian periode klasik ya. Periode klasik di sini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan juga puncak kemajuan ya. Ini 650 sampai 1000 Masehi ya. Pada masa ini terjadi integrasi, yaitu integrasi dalam bidang bahasa ya. Di zaman ini berkembang ilmu pengetahuan yang baik dalam agama maupun non-agama. Jadi pada masa ini ilmu pengetahuan itu berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah terjadi proses penerjemahan. Jadi buku-buku dari Romawi, dari Barat itu diterjemahkan menggunakan bahasa Arab, sehingga kemudian ada integrasi bidang bahasa ataupun bidang keilmuan. Kemudian yang selanjutnya fase disintegrasi. Ya, fase ini banyak terjadi pertentangan antara umat Islam di kalangan pemerintahan baik masa Bani Umayyah maupun Abbasiyah. Adanya pertentangan ya itu muncul dalam bentuk pemisahan diri dari pemerintahan pusat dan memproklamirkan sebagai khilafah sendiri ataupun khalifah sendiri ya, seperti itu ya, sebagai khalifah sendiri ya. Misalnya di sebelah timur Baghdad ya timbul dinasti Tahiri ya, dinasti Samani ya, kemudian dinasti Safari ya pada tahun 908 Masehi. Kemudian di Maroko ya muncul kerajaan Idris, di Tunisia muncul dinasti Aghlabi ya, di Mesir muncul dinasti Tulun, dan sejak tahun 969 Masehi dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Kemudian di Suriah muncul dinasti Hamdani ya 944 sampai 1003 Masehi. Kemudian golongan Syiah mendirikan dinasti Zani ya, pimpinan Ali ibnu Muhammad. Kemudian dilanjutkan gerakan Koromithah ya, pimpinan Hamdan Kormat di Irak ya. Jadi fase disintegrasi ini banyak kemudian pemisahan ya dari pemerintahan pusat ya. Kemudian periode pertengahan ya, pada periode pertengahan ini juga dibagi dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi ya. Pada masa ini terjadi desentralisasi dan juga disintegrasi bertambah meningkat ya. Pada masa ini mulai muncul pendapat bahwa pintu jihad itu sudah pintu ijtihad ya itu sudah tertutup ya. Jadi dikatakan seperti itu ya, dan pendapat ini semakin meluas di kalangan umat Islam. Jadi umat Islam itu jadi malas berpikir ya, karena pada masa ini muncul pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup ya. Kemudian fase 3 kerajaan besar ya 1500 sampai 1800 Masehi yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700, kemudian zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar pada fase ini ada Empire ya, itu terletak di Turki, kemudian kerajaan Safawi itu terletak di Persia, dan kerajaan Mughal itu terletak di India. Dan pada zaman ini kekuatan militer dan kekuatan politik umat Islam mulai menurun ya. Terus kemudian periode modern, pada periode ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam ya. Pada periode modern ini umat Islam sedang dalam
kegelapan sementara Barat sedang mendominasi dunia Islam dan umat Islam ingin belajar dari orang-orang Barat tersebut ya. Adanya berbagai reaksi umat Islam dalam menghadapi dominasi budaya Barat, diantaranya misalnya pihak yang menceburkan diri langsung ke alam Barat. Jadi ada orang-orang yang memang belajar ke Barat. Kemudian ada pihak yang menentang sikap kehidupan yang berbau Barat ya. Jadi mencoba untuk mengkritisi kehidupan orang Barat. Kemudian pihak yang mengadaptasi Islam dengan Barat, ada yang melakukan adaptasi ya dengan Barat. Kemudian pihak yang berusaha melakukan pembaruan terhadap pemikiran dan pengkajian ajaran Islam, ada yang melakukan pembaruan terhadap ajaran Islam ya. Kemudian yang selanjutnya adalah beberapa pendekatan di dalam studi sejarah ya. Yang pertama pendekatan manusia, pendekatan ilmu sosial, dan yang ketiga adalah pendekatan psikologi ataupun psikoanalisis ya. Pertama adalah pendekatan manusia ya. Penelitian sejarah itu dapat diartikan sebagai upaya untuk mengkaji sejarah manusia. Adanya pendekatan manusia itu sendiri akan mengingatkan bahwa penelitian sejarah itu hendaknya lebih merujuk ya pada konsep manusia seutuhnya ya. Untuk itu pendekatan manusia dalam sejarah sangat diperlukan karena memang kalau berbicara terkait sejarah ya berbicara terkait manusia itu sendiri, maka pendekatan manusia di dalam studi sejarah itu sangat-sangat diperlukan. Kemudian yang selanjutnya pendekatan ilmu sosial, ada pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, dan juga pendekatan ilmu politik ya. Kalau pendekatan sosiologi itu adalah pendekatan dalam ilmu sejarah menurut Max Weber itu dimaksudkan sebagai upaya pemahaman dalam rangka memberikan penjelasan terhadap perilaku-perilaku sosial dalam sejarah ya. Jadi bagaimana perilaku-perilaku sosial, interaksi antar manusia ya dalam konteks sejarah ataupun yang terjadi pada masa lampau. Pendekatan sosiologi dalam ilmu sejarah akan menghasilkan sejarah sosial ya. Kebanyakan sejarah sosial ini berkaitan erat dengan sejarah sosial ekonomi ya. Jadi apa-apa yang terjadi, bagaimana proses interaksi antar manusia di zaman dulu ya, itulah yang menjadi kajian dalam pendekatan sosiologi. Kemudian pendekatan antropologi adalah pendekatan yang lebih tertuju pada unsur-unsur kebudayaan manusia ya. Jadi bagaimana manusia itu melakukan cipta rasa dan juga karsa ataupun berbudaya. Pendekatan antropologi dalam studi sejarah meliputi beberapa hal, di antara kehidupan masyarakat secara menyeluruh, kemudian aspek-aspek kehidupannya seperti apa, golongan-golongan sosial, kemudian sejarah kesenian, sejarah unsur-unsur kebudayaan, dan juga berbagai gaya hidup di dalam masyarakat. Kemudian pendekatan ilmu politik ya, dapat dikatakan bahwa sejarah itu identik dengan politik ya. Apabila politik diartikan sebagai kebijakan, maka definisi politik itu lebih dikaitkan pada kekuasaan yang mana dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, misalnya sosial, kemudian ekonomi, dan juga kultural ya. Pendekatan politik ini dalam penulisan sejarah itu menghasilkan sejarah politik ya, maka ada baiknya menggunakan pendekatan ilmu politik dalam studi sejarah guna mengungkap ya secara lebih objektif ya tentang sejarah politik Islam di masa lalu sebagai pembelajaran politik bagi pengembangan politik di masa kini dan juga masa yang akan datang ya. Bagaimana perpolitikan umat Islam pada masa itu ya, seperti yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya terkait dengan pendekatan ilmu kalam. Itu kan ilmu kalam muncul, aliran-aliran Islam itu muncul karena kepentingan politik ya. Itu juga bisa menjadi kajian pendekatan ilmu politik dalam ilmu sejarah Islam ya.
Kemudian pendekatan psikologi dan juga psikoanalisis. Dengan penggunaan psikologi dan juga psikoanalisis, ya, studi sejarah tidak hanya mampu mengungkap ya gejala-gejala di permukaan saja, namun mampu menembus masuk ke dalam kehidupan kejiwaan, ya. Jadi sampai kepada jiwa, ya, manusia, sehingga dapat memahami perilaku manusia di masa lampau, ya. Jadi dalam memahami manusia itu tidak hanya melihat interaksi manusianya saja, ya, tidak hanya kebijakannya saja, tidak hanya kebudayaan saja, tapi dari segi kejiwaannya, ya. Ini adalah pendekatan psikologi. Lah, pendekatan psikologi ini disebut sebagai pendekatan psikohistori, ya, juga dapat dikembangkan menjadi konsep psikologi sosial untuk menjelaskan perilaku sekelompok anggota dan juga masyarakat di masa lampau. Itu kemudian sejarawan-sejarawan terkemuka dan juga karya-karyanya ada Al-Mas'udi, ya. 5 karya beliau, Dzakar al-Ulum wal Makana, Syair al-Duhur, ya, ataupun hasanah ilmu pada setiap kurun, ya. Jadi beliau membahas tentang hasanah-hasanah keilmuan pada setiap masa. Kemudian Al-Istidhar 5 Marra fi Salif Al-Amar, dalam bukunya tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Kemudian yang ketiga Thorif fi Akhbar Al-Ulum min Al-Arab wa Al-Jam, ya, sejarah bangsa Persia dan juga bangsa Arab, ya. Terus kemudian Al-Ahbar Az-Zaman wa Man Abdahu Al-Hasan min Ummah Al-Madiyah wal Aliyah wal Haliyah wal Mamalik Ad-Dairah, secara umat masa lampau. Yang kelima Al-Ausat, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Ibnu Khalikan, ya, salah satu karya yang membuat namanya demikian terkenal, ya, sebagai ahli sejarah itu adalah kitab Wafaat Al-A'yan wa Al-Anba Az-Zaman, ya, ataupun kematian tokoh-tokoh besar dalam sejarah pemimpinan rakyat sepanjang zaman, ya. Kemudian Ibnu Abi Usyaibiyah, karyanya muncul Ujun Al-Anba fit Tabaqat Al-Atiba, ya. Itu kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, karya standarnya terdiri dari beberapa jilid yang mengenai historiografi kronik, yaitu Tarikh Al-Ummah wal Mulk, ya. Tulisan ini adalah Adab Al-Manasik, Adab An-Nufus, Ikhtilaf Ulama Al-Akhsar, Al-Ashar, Tadib Atsar, Jami Al-Bayan, kemudian At-Tawil, Ayat Al-Quran, Al-Jami Fira'at, Jail Azai, dan juga Al-Muzayyal, ya. Dan Ali bin Muhammad Al-Madani, ya. Di antara sebuah karya yang muncul misalnya monograf, ya, tentang pertempuran-pertempuran perorangan, penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh orang Islam, ya. Dari sekian banyak monograf yang ditemukan misalnya adalah Al-Murdifat min Quraisy, ya. Kemudian Al-Yaqubi, karyanya berjudul Tarikh Al-Yaqubi, yang kemudian disebarkan oleh Gusma di Leiden, ya, pada tahun 1883. Itu terdiri dari 2 jilid, ya. Jilid pertama tentang sejarah purbakala Nabi Adam sampai pada masa agama Islam. Kemudian jilid kedua tentang sejarah Islam yang berakhir sampai pada Khalifah Muhammad Al-Mu'tamid, ya, tahun 259, ya. Itu beberapa terkait dengan pengertian, kemudian sejarah, ya, tokoh-tokoh, ya, pendekatan-pendekatan, yang mana kita tahu bahwa umat Islam sendiri itu turun, ya, ajaran Islam sendiri itu diwahyukan kepada Rasulullah SAW itu 14 abad yang lalu, ya, pada masa lampau, sehingga kemudian kita dalam mengkajinya itu kita juga harus menggunakan pendekatan sejarah, karena memang Islam turun sendiri itu 14 abad yang lalu, seperti itu, sehingga kita menggunakan pendekatan sejarah agar kita tahu kira-kira bagaimana, apakah konteks yang sekarang itu sesuai enggak dengan konteks masa dulu, seperti itu. Kemudian konteks masa dulu itu bisa enggak dikontekstualisasikan di masa yang sekarang, ya, misalnya terkait dengan jihad, ya, bagaimana pola jihad di masa dulu dan juga masa sekarang, ya. Kalau jihad di masa dulu itu ya perang, karena memang posisi saat itu umat terancam, ya, maka harus
umat Islam terancam, Rasulullah terancam, maka satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara berperang, maka jihadnya adalah perang. Lah jihad di masa sekarang seperti apa? Kan kita sudah sebagai umat Islam sudah tidak terancam seperti itu. Maka jihad di masa sekarang ya bisa misalnya sebagai mahasiswa dengan cara belajar, dengan cara thalabul ilmi, sebagai pekerja dengan cara bekerja dengan sungguh-sungguh ya, niatnya mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan cara memerangi hawa nafsu ya, karena selesai perang Badar Rasulullah pernah bersabda ya bahwa masih ada jihad yang paling besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jadi sekali lagi penting sekali kita menggunakan pendekatan sejarah karena memang Islam sendiri turun 14 abad yang lalu, sehingga kita perlu melihat bagaimana konteks kejadian peristiwa pada masa umat Islam, pemerintahan Islam pada masa lalu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.